Oke, anak-anak, di saat ini kita akan mulai belajar ya tentang materi baru di unit yang baru ini tentang Medibank Paint. Nah, Medibank Paint ini adalah salah satu aplikasi atau perangkat lunak pengolah gambar ya. Jadi ini kita bisa akses di handphone. Nah, kebetulan dalam masa pandemi ini jadi kita belajar menggunakan handphone. Jadi anak-anak kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Medibank Paint ini. Jadi anak-anak di Medibank Paint ini ada tools-tools yang bisa kita gunakan ya untuk membuat gambar. Nah, jadi bukan hanya gambar yang bisa kita buat di sini, tapi dengan menggunakan Medibank Paint, anak-anak bisa membuat misalnya poster ataupun komik ataupun bahkan sketsa wajah orang yang dibuat ke versi animasi, ke versi anime. Nah, jadi banyak hal ya yang sebenarnya bisa anak-anak lakukan di Medibank Paint ini. Tapi sebelum anak-anak mempraktekkan banyak hal, tapi anak-anak pasti terlebih dahulu perlu tahu setiap tools dan kegunaannya seperti apa saja. Nah, makanya di sini Bapak mau memberitahu, Bapak mau menjelaskan tentang tools-tools yang ada di Medibank Paint ini. Jadi untuk selengkapnya anak-anak tetap mohon memperhatikan penjelasan Bapak dalam video ini. Oke, jadi sekarang langsung saja kita buka aplikasi Medibank Paint-nya ya. Nah, ini adalah aplikasi Medibank Paint-nya. Oke, kita buka seperti aplikasi pada umumnya. Oke, langsung. Nah, kalau tampilan seperti ini, anak-anak silakan memilih New Canvas ya. Pilih yang New Canvas. Yang ini. Nah, ini. Pilih New Canvas. Oke, kita pilih. Nah, anak-anak di sini anak-anak boleh edit ukurannya. Misalnya anak-anak mau yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil, anak-anak tinggal pilih edit lalu ubah sendiri. Misalnya ini 1580, anak-anak mau ubah jadi 1920, atau yang height-nya ini jadi 1080. Nah, anak-anak silahkan ubah sendiri ya di situ ya. Tapi di sini Bapak ikuti yang default aja, jadi Bapak akan pilih create. Oke, jadi langsung Bapak pilih create. Oke, nah anak-anak ini adalah tampilan dari lembar kerja di aplikasi Medibank Paint ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau anak-anak perhatikan di bagian atas ini, ini ke sana ini. Nah, di bagian atas ini adalah bagian toolbarnya. Itu bagian toolsnya ya. Nah, di sini juga ada bagian toolsnya. Ini di bagian bawah sini ada. Nah, jadi di hari ini, di pertemuan kali ini, Bapak mau menjelaskan beberapa tools sederhana serta kegunaannya yang akan kita gunakan di beberapa pertemuan ke depan dalam membuat sebuah karya sederhana ya anak-anak ya. Oke, jadi langsung saja. Jadi ini Bapak akan memperkenalkan mulai dari yang bagian yang pertama ya. Gambarnya seperti pena ini atau pensil ini adalah brush tool ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan itu ketika anak-anak mau membuat bentuk atau mulai menggambar atau mulai melukis, anak-anak menggunakan itu ya. Nah, kemudian anak-anak diperhatikan di bagian samping sini, ini anak-anak bisa memilih warnanya ya. Nah, pilih warnanya. Oke, anak-anak juga kalau lihat di bagian sini ini ada 20px, kemudian ada titik kecil yang warna biru ini. Nah, itu artinya di sini warna biru, kemudian ukuran ketebalannya atau ukuran ketebalannya ini, lebarnya ini itu hanya 20 pixel. Jadi kalau anak-anak mau kasih besar, anak ini tinggal tarik ke atas. Nah, jadi besar sekali. Jadi apa bedanya yang 20 pixel sama yang kalau 100 pixel? Nah, ini yang 60 ya. Ini yang 60. Nah, bagaimana kalau Bapak bikin yang 200? Misalnya 257. Nah, ini sudah besar sekali ya. Jadi kita kasih, misalnya anak-anak mau bikin garis pembatas, anak-anak bikin yang kecil saja. Anak-anak tarik turun ke bawah. Misalnya ini Bapak bikin 41 saja. Oke, sudah kecil. Oke, kita kasih turun lagi. Jadi kita di 20. Oke, sudah ya, seperti itu ya. Oke. Nah, itu yang pertama fungsi dari brush tool. Jadi kita bisa membuat bentuk, misalnya kita mau buat bentuk kupu-kupu. Nah, misalnya ya kita buat bentuk kupu-kupu. Nah, oke, kemudian yang berikut adalah tools yang berikut. Kalau anak-anak lihat yang kedua ini adalah
eraser tool. Nah, eraser tool ini dia gunanya untuk menghapus ya, namanya saja eraser atau penghapus. Gunanya untuk menghapus ya. Jadi kalau anak-anak ada kesalahan, anak-anak silakan menghapus. Tinggal kita klik lalu kita hapus. Nah, anak-anak perhatikan di sini juga ukuran penghapusnya 20 piksel. Ini ukurannya kecil. Jadi kalau anak-anak mau perbesar ukurannya, anak-anak perhatikan di sini. Nah, tinggal anak geser ke atas ya, tarik ke atas. Nah, jadi besar dia. Jadi besar sekali penghapusnya. Jadi sekali tarik langsung terhapus. Nah, ini. Jadi lebih mudah buat. Oke, seperti itu ya, itu penghapus. Oke, selanjutnya. Nah, ini misalnya Bapak. Nah, misalnya ini yang tools yang ketiga, anak-anak perhatikan itu adalah hand tool ya, hand tool. Nah, ini tools yang ini gunanya ketika kita pilih tools yang ini, yang hand ini gunanya kita bisa geser kanvas ya, tanpa ada misalnya tanpa takut tertulis sesuatu atau tercoret sesuatu di kanvas begitu. Jadi dengan mudah kita geser-geser. Oke, selanjutnya itu yang ini seperti shape tool ya anak-anak ya. Jadi kita bisa membuat shape dari ini yang keempat ini. Jadi langsung saja klik. Nah ini, jadi di sini anak-anak bisa buat garis. Nah ini jadi langsung garisnya aja zigzag. Tekan set, pilih set dulu ya. Nah kemudian tekan lagi tempat lain, tekan lagi tempat lain. Nah kalau sudah set, tekan set. Nah langsung jadi ya. Kemudian yang berikut juga, yang ini juga sama. Yang pertama kamu pencet dulu, kemudian tekan set, situ pencet lagi, pencet lagi, pencet lagi, pencet lagi. Nah ini bentuknya agak melengkung kalau sudah tekan set. Nah begitu juga dengan yang ini berarti ini ganti warna dulu ya. Oke, yang ini persegi ya. Nah ini bentuknya persegi. Kalau yang ini lingkaran. Nah ini lingkaran. Kalau yang ini bisa juga bentuk seperti yang tadi ya. Kita bisa buat berapa segi, misalnya segi berapa begitu anak-anak bisa buat. Oke, seperti itu. Nah kemudian tool selanjutnya itu adalah move tool. Nah move tool ini gunanya untuk apa? Nah gunanya adalah untuk memindahkan ya. Iya, jadi dia gunanya untuk memindahkan gambar pada sebuah layar. Nah, jadi coba Bapak langsung pilih ya. Nah, jadi ini gambar-gambarnya langsung terpilih ya. Oke, ini karena semua gambarnya ini berada di. Oke, jadi ini semuanya berpindah ya, bisa berpindah. Tapi kalau Bapak pilih auto select, nah ini juga masih berpindah karena ini hanya di satu layar. Layar itu apa? Layar itu seperti lapisan kertas, seperti kertas ya. Jadi di sini ya ini bagian layar, ini yang namanya layar ya. Nah itu kita kalau mau lihat layar ada di situ, kita tinggal klik. Nah ini hanya baru satu layar ya anak-anak ya. Di sini Bapak mau tambah layer, jadi Bapak pilih yang tanda tambah ini. Nah Bapak pilih tanda tambah. Nah kemudian ada pilihan ini, Bapak pilih yang color layer. Nah pilih color layer. Nah langsung sudah muncul dua layar ya. Jadi misalnya di layar yang kedua ini Bapak mau bikin lagi warna kuning aja. Nah jadi di layar yang kedua ini Bapak mau kasih. Nah di sini kan sudah ada dua layar. Jadi kalau anak-anak pilih move tool. Nah kalau anak-anak di move tool ini anak-anak bisa pindahkan gambar yang di layar 2 karena ini yang sedang aktif adalah di layar 2. Nah, jadi kalau anak-anak pilih auto select, nah jadinya bagian yang anak-anak pilih itu akan bergeser. Misalnya anak-anak mau geser yang warna orange, berarti yang itu ada di layar 1, berarti bagian itu yang akan berpindah. Nah ini seperti ini. Atau misalnya ini Bapak mau pindahkan yang warna kuning, Bapak pencet di bagian yang kuning lalu Bapak geser. Nah ini. Jadi itu gunanya auto select ya di move tool. Oke, selanjutnya tools berikut itu ada ini ya, yang namanya fill tool. Nah anak-anak fill tool ini gunanya seperti membuat bentuk juga ya, bentuk dari sebuah ini. Oke, Bapak hapus yang ini dulu. Oke,
Oke. Oke, sekarang fill tool. Fill tool ini, di fill tool ini ada bentuk-bentuk ya, ada yang persegi. Nah, ini kemudian ada yang lingkaran. Nah, kemudian yang berikutnya, oh ini maaf, yang lingkaran yang ini ya. Nah, itu lingkaran. Ini ya lingkaran. Nah, ada yang juga yang membuat bentuk poligon ya. Jadi anak-anak bisa buat bentuk-bentuk apa yang terserah anak-anak mau. Nah, ini misalnya anak-anak mau buat bentuk apa, anak bisa membuat sesuka hati ya. Nah, misalnya nah, mana bisa membuat sesuka hati. Nah, misalnya seperti ini. Jadinya seperti mata itu ya, yang ini apa. Nah, jadi itu gunanya ya. Kemudian selanjutnya ada bucket tool. Nah, bucket tool ini gunanya untuk memberi warna ya, memberi warna yang bisa diberikan adalah hanya warna dasar. Misalnya seperti merah, kuning, hijau dan sebagainya. Tidak ada yang seperti kontrasnya atau diberikan efek gradiennya atau yang warna tipis, tidak ya. Tapi warna dasar. Misalnya di sini Bapak mau ini ya, Bapak pilih bucket tool, kemudian Bapak tentukan warnanya. Misalnya Bapak mau warna biru. Nah, berarti kalau sudah langsung Bapak tumpahkan di sini. Nah, langsung. Oh, maaf, ini bukan biru, hitam ya. Karena di bagian sini hitamnya aktif. Terlalu tebal sampai ke hitam. Misalnya ini Bapak mau bikin biru. Nah, langsung. Oh, bukan. Nah, ini langsung jadinya biru. Nah, misalnya ini bagian merah Bapak mau bikin kayak coklatan. Nah, coklat dia. Misalnya Bapak mau bikin agak nah, misalnya itu ya, gitu ya. Jadi itu gunanya. Kemudian selanjutnya itu ada kemudian di sini ini bagian yang tool yang bagian ini buat bagian selection ya, bagian ini seleksi. Tapi kita akan jarang pakai itu. Karena saya Bapak pilih yang ini ya, anak-anak ya. Nah, tool yang ini Bapak lupa namanya apa, tapi ini gunanya seperti untuk membuat komik ya. Jadi kalau anak-anak mau membuat komik, anak-anak tinggal pilih itu ya. Misalnya ini Bapak hapus dulu layarnya. Oke, misalnya ini anak-anak mau buat komik di sini, anak-anak tinggal pilih lalu misalnya begini ya, ini ada minta ukurannya ya, berapa kotak, berapa baris, berapa kolom, misalnya ini. Lalu add. Nah, sudah ya, ini bingkainya sudah ya. Lalu anak-anak tinggal bikin ya, misalnya tinggal tarik garis ke sini. Nah, tarik garis ke sini, misalnya mau bikin yang kayak gini. Ini buat yang di komik ya, buat komik. Nah, anak-anak yang hobi bikin komik boleh ya. Nah, ini. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Misalnya ini lagi. Nah, ini baru anak-anak tinggal membuat gambar di dalamnya. Ini seperti yang gunanya untuk membuat komik. Oke, selanjutnya Bapak akan ini ya, kasih tahu yang ini, yang A besar A kecil ini, atau sering dibilang text tool ini gunanya untuk kita menambahkan teks. Misalnya di sini Bapak klik, Bapak pencet di sini. Nah, ini langsung tinggal akan muncul seperti ini, tinggal kita ketik ya. Nah, tapi anak-anak tentukan dulu ukuran size-nya berapa, kemudian spasinya berapa, spasi antar barisnya berapa. Anak-anak tinggal tentukan dulu. Misalnya anak-anak tulis semangat. Nah, ya. Kalau sudah kalau sudah pilih set ya anak-anak ya, set. Nah, jadi anak-anak bisa letakin di mana di sini misalnya. Nah, jadi gampang sekali pakai Medibank Paint ini.
Oke anak-anak, kemudian kalau anak-anak lihat di bagian bawah sini, ini ada juga tools-toolsnya ini di bagian bawah sini ini. Ini ada tools-toolsnya. Nah di bagian sini ini ada pengaturannya, settingnya. Nah ini ada buat save, kemudian save as, export, ada setting, kemudian nah ini setting ini jangan diapa-apain, biarkan dia ikuti default saja. Kemudian ada undo ini, kemudian ya undo yang ini ya. Kemudian ada jika anak-anak undo tapi ada kesalahan, anak-anak boleh kembali ya, reverse ya, atau anak-anak atau redo biasanya namanya ini. Oke, kemudian ada yang bagian ini juga, ini namanya ini bapak lupa namanya, tapi dia gunanya untuk memberi warna ya, maksudnya misalnya ini di bagian sini, maaf, misalnya di bagian oke, sabar ya. Oke, misalnya di bagian sini Bapak mau bikin tar warna, Bapak pilih warna ya di sini ya. Nah, misalnya di sini warna, kemudian ininya sudah berubah ya. Ini sudah berubah, jadi Bapak sulit untuk menentukan warna. Menentukan warna yang seperti ini ya, yang ini. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya Bapak membuat warna yang sama seperti itu? Bapak tinggal pilih di ini, di tools yang di bawah sini, tools yang ini. Setelah Bapak pilih itu, Bapak kemudian klik di bagian warnanya. Nah, sudah. Kalau sudah, langsung anak-anak kalau perhatikan di sini langsung kembali ke warna yang seperti ini ya. Nah, seperti jadi kalau anak-anak mau warnai lagi sudah sama ya warnanya. Oke, sudah sama. Seperti itu ya gunanya. Kemudian di sini ada brush tool juga, kemudian ada eraser. Nah, ini ada gunanya untuk mengembalikan ukuran ke bentuk 100%, kemudian ada save. Kemudian di sini anak-anak bisa membuat layer ataupun menghapus layer. Dan di sini anak-anak bisa ini. Di sini anak-anak bisa memilih di ini ya, ini di tools yang ini ya anak-anak ya. Nah, ini anak-anak bisa memilih jenis pennya. Nah, anak-anak bisa memilih kemudian ketebalannya, opacity-nya berapa. Nah, ini ketebalannya berapa pixel, opacity-nya berapa persen. Nah, itu ya. Nah, jika anak-anak mau bikin hanya tidak terlalu tebal dan bisa seperti transparan, berarti itu kasih kurang opacity-nya dikurangkan. Tetapi mau yang seperti yang biasa saja normal, berarti biarkan opacity-nya 100%. Oke anak-anak, sampai di sini saja penjelasan Bapak tentang tools yang ada di Medibank Paint. Bapak harap anak-anak bisa mencoba-cobanya sendiri dan mengetahui fungsinya, kegunaannya ya. Jadi anak-anak harus mencoba. Kalau tidak mencoba, anak-anak pasti sulit untuk mengerti. Tetapi anak-anak harus mencoba sendiri supaya anak-anak mampu mengetahui, kemudian anak-anak bisa mengerti dan memahami sehingga nantinya anak-anak bisa membuat sesuatu di Medibank Paint ini. Oke anak-anak, silahkan mencoba. Nanti anak-anak setelah mencoba, lalu anak-anak boleh mengerjakan skenario tugasnya dengan ketika anak-anak sudah mengetahui fungsi dari setiap tools yang ada di sini. Oke anak-anak, sekian video Bapak. Video ini kiranya anak-anak tetap semangat ya belajar ya. Oke, jadi Oke anak-anak, ingat juga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Oke, terima kasih. See you. God bless you. Bye-bye.